Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awisara dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Nusantara Bandung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran modern dalam Islam untuk memenuhi syarat perbaikan nilai di mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Sebagaimana yang telah diketahui, benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa yang telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang tertinggal jauh di Eropa. Pada abad 19, di sana banyak wilayah Islam seperti benua Afrika, Timur Tengah, dan India bermunculan gerakan-gerakan permunian atau pembaharuan. Gerakan pembaharuan ini dengan segera memasuki dunia politik karena Islam memang tidak bisa dijauhkan dengan politik. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ide-ide pembaharuan dan kegiatan politik Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, dari riwayat hidup. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pergerakan Islam pada abad akhir 19 yang agak berbeda dari kedua pemimpin sebelum dia, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Ali As-Sanusi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Beliau berusia 20 tahun, dia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan pada tahun 1864 Masehi. Ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, dia diangkat oleh Muhammad Azam menjadi Perdana Menteri. Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Di India, beliau menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Kemudian ia meneruskan perjalanannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lanjut ke ide-ide pembaharuan dan kegiatan politik. Munculnya sejumlah gerakan pembaharuan di dunia Islam pada abad ke-19 bukanlah sesuatu yang tanpa sebab. Seperti yang telah disebutkan di muka, setidaknya dapat dibedakan karena 2 hal, yaitu kemunduran dan kerapuhan dunia Islam di satu pihak dan kolonialisme Barat terhadap dunia Islam di pihak lain. Harun Nasution berbicara bahwa kegiatan politik yang dijalankan Al-Afghani sebenarnya berdasarkan pada ide-ide tentang pembaharuan dalam Islam. Kegiatan politik itu timbul sebagai akibat yang semestinya dan pemikiran-pemikirannya tentang pembaharuan dan pemimpin politik. Pemikiran pembaharuan Al-Afghani berdasarkan atas keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Kalau yang ternyata ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perubahan zaman atau perubahan kondisi, penyesuaian tersebut dapat diperoleh dengan mengadakan intervensi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Untuk intervensi yang diperlukan yaitu ijtihad, dan pintu ijtihad atau pintu ijtihad baginya yang masih terbuka. Menurut Al-Afghani, bahwa faktor penyebab kemunduran Islam bukanlah karena Islam tidak sesuai dengan perubahan kondisi dan zaman, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Kedua, kelemahan dalam bidang dan kurangnya usaha untuk mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar agama maupun upaya transportasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengaruh paham Jabariyah dan salah satu pengertian tentang kodo dan kodar. Keempat, salah pengertian tentang maksud hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran di akhir zaman. Kelima, lemahnya persaudaraan Islam dan terputusnya tali persaudaraan Islam tidak hanya di kalangan awam, tetapi juga di kalangan ulama. Yang keenam, sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam. Pemerintah absolut mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya.
Untuk merubah umat Islam dan membawa kepada kemajuan, Al-Afghani mengemukakan beberapa jalan alternatif. Yang pertama, kembali kepada ajaran dasar Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, dalam menghadapi perkembangan zaman, umat Islam harus tetap membuka lebar pintu ijtihad. Ketiga, corak pemerintah otokrasi harus diubah dengan corak pemerintah demokrasi. Kepala negara harus mengadakan syura dengan kepemimpinan-pemimpinan masyarakat yang mempunyai banyak pengalaman. Yang keempat, persatuan umat Islam harus diwujudkan kembali. Dengan bersatu dan mengadakan kerjasama yang erat, umat Islam dapat memperoleh kemajuan. Yang kelima, dipandang dari kemampuan intelektual. Tidak terdapat perbedaan antara pria dan wanita, karena keduanya sama-sama memiliki akal untuk berpikir. Pemikiran pembaharuan yang dilakukan Al-Afghani dalam bidang pendidikan tidaklah dalam membentuk langkah-langkah nyata seperti mendirikan sekolah atau lembaga ilmiah lainnya. Yang dimaksudkan di sini ialah mengenai pandangan Afghani terhadap kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam dan keharusan kaum muslimin mensikapinya. Pandangan ini terutama juga disebabkan adanya tuduhan dari Ernest Renan yang mengatakan bahwa antara Islam dan sains tidak cocok satu sama lain dalam kaitannya. Afghani membantah, bahkan ia mengatakan bahwa Islam itu justru selaras dengan prinsip-prinsip penalaran yang ilmiah dan terdapat di dalam sains. Ide patriotisme yang dikemukakan oleh pembaharu sebelumnya telah membawa pengaruh yang meluas di kalangan masyarakat Mesir. Keadaan ini memudahkan jalan bagi Afghani untuk menyatakan ide politik melalui suatu perkumpulan sebagai alat perjuangan. Afghani membentuk partai nasional yang disebut Hizb al-Watani. Tujuannya untuk mendirikan partai ini ialah untuk menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Ini terbukti dari slogan yang dikumandangkannya, Mesir untuk orang Mesir. Afghani melanjutkan pengembarannya ke Paris bersama Muhammad Abdul, mendirikan perkumpulan Al-Urwah Al-Wusta. Tujuan perkumpulan ini diantara lain memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam pada kemajuan. Menurut Afghani, bahwa salah satu cara untuk mewujudkan cita-citanya adalah melalui tulisan-tulisan, berita-berita yang bisa dibaca oleh sesama muslim. Bersama Muhammad Abdu, ia menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wusta dalam bahasa Arab, tetapi penerbitan majalah ini tidak berlangsung lama, hanya berumur 8 bulan. Karena dunia barat melarang pemasukannya di negeri Islam di bawah kekuasaan mereka. Tentu larangan ini disebabkan karena adanya semangat persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah yang ditanamkan melalui majalah tersebut. Hal ini bisa menimbulkan efek yang tidak menguntungkan bagi pihak barat. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan oleh Inggris kepadanya maupun beberapa dunia Islam membangkitkan semangatnya guna menghadapi barat. Mengenai solidaritas ini, menurut Al-Afghani memiliki dua dasar yang berbeda. Yang pertama, berdasarkan kepercayaan agama dan berdasar pada adanya hubungan alamiah, seperti bahasa, ras misalnya. Dan kegiatan ini Afghani menyatakan bahwa tidak ada jenis solidaritas alamiah, bahkan patriotisme yang dapat menggantikan ikatan yang telah diciptakan oleh Islam. Kenyataan inilah yang diyakini Al-Afghani, Islam telah menjadi perekat sekalian Muhammad, katanya. Menurut Al-Afghani, kekuatan Eropa secara lahiriah sebenarnya tidak lebih kuat dibanding dengan negara-negara Islam. Pada dasarnya, Jamaluddin Al-Afghani adalah sebagai pemimpin pembaharuan dan pemimpin politik. Kegiatan-kegiatan politik yang dijalankannya sebenarnya didasarkan pada ide-ide tentang pembaharuan dalam Islam. Ide pembaharuan yang dibawakan oleh Afghani mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam sehingga menimbulkan gerakan-gerakan kemerdekaan di negara-negara tersebut. Meskipun persatuan umat yang diciptakan belum terwujud semasa hidupnya, namun ide-ide pembaruannya telah banyak berpengaruh kepada tokoh-tokoh pembaruan sesudahnya seperti pada muridnya. Dalam rangka membebaskan umat Islam dari kolonialisme Barat,
Kaum muslimin tidak saja harus dibebaskan dari belenggu pemahaman dan sikap keberagaman yang keliru, tetapi juga dari tradisionalisme politiknya. Karena bagi beliau, Islam tidak saja sebagai agama, tetapi lebih dari itu, Islam sebagai sebuah peradaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.